Malam kini semakin larut menyelimuti lokasi proyek di Hill Street. Semua pekerja harian maupun borongan kini sama-sama dibuai mimpi indah dalam tidurnya selepas seharian penuh bekerja di lokasi bangunan tersebut. Saat ini hanya ada Arslan berjaga-jaga melawan kantuk sambil berganti-gantian dengan dua orang anak buah Tuan Syam yang sengaja ditempatkan oleh Ronald bagi membantu meringankan tugas Arslan di malam hari. Tepat pukul 2 dini hari. Ketika semua orang tidak berpikir untuk melakukan aktivitas, siapa sangka mesin kendaraan panjang yang telah terparkir dengan muatan penuh kini memperdengarkan suara deru mesin. Tak lama setelah itu, 4 unit mobil melaju dari arah Star Hill tepat berhenti di depan pos jaga tersebut. Setelah mobil itu berhenti, tampak pintu mobil yang paling depan terbuka dan keluarlah seorang lelaki berbadan tegap menghampiri pos jaga tersebut. Begitu lelaki itu tiba di depan Arslan, lelaki itu pun segera memerintahkan Arslan untuk membuka barrier gate agar kendaraan panjang yang syarat dengan muatan itu bisa keluar dengan segera. Arslan yang mendapatkan perintah tersebut tanpa membantah sedikit pun segera membukakan palang pintu. Begitu palang pintu terangkat, kini tampak lelaki bertubuh besar itu memberi aba-aba dengan menyuluh bagian depan mobil menggunakan lampu senter. Tak lama setelah itu, kini mobil truk panjang itu segera menderu dengan suara bising mesin memecah keheningan malam lalu meluncur dengan lambat meninggalkan lokasi proyek secara beriringan. Sebelum kendaraan berat itu mencapai jalan lintas, 2 mobil paling depan segera melaju terlebih dahulu meninggalkan 2 mobil lagi di belakang. Iring-iringan mobil berat itu mulai meninggalkan lokasi proyek diikuti tatapan sinis dari Arslan. Setelah 2 mobil pribadi yang tertinggal tadi mulai bergerak, Arslan yang memperhatikan seluruh proses pemberangkatan itu segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks kepada Ronald. Ronald yang saat ini sedang bersiap-siap ditemani oleh Regan dan Austin segera mengeluarkan ponselnya. Dia memperhatikan pesan yang dikirim oleh Arslan dan mulai mengatur orang-orangnya. Tring, tring. Halo Tuan Ronald. Kata satu suara di seberang telepon dengan sedikit berbisik. Pak Jeff, Anda segera bersiap. Sasaran telah meninggalkan lokasi. Kata Ronald yang ternyata menelepon Jeff. Baik Tuan Ronald. Kami sudah menunggu sejak tadi. Kata Jeff. Baiklah Pak Jeff. Tetaplah terhubung agar kita lebih mudah saling berbagi informasi. Kata Ronald. Siap Tuan. Jangan lupa sebelum membuntuti mereka, pastikan Anda berada pada jarak yang aman. Kata Jeff memperingatkan. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Jeff. Mari kita fokus. Kata Ronald lalu mengakhiri panggilan. Austin, atur jarak kita. Untuk saat ini, biarkan Pak Regan berangkat terlebih dahulu. Kau menyusul setelah 15 menit dan setelah itu aku akan menyusul 15 menit kemudian. Atur kecepatan kendaraan kalian sekitar 40-50 km per jam. Kata Ronald mengatur rencana. Baiklah Pak Ronald. Saya berangkat terlebih dahulu. Kata Regan lalu berjalan menuju ke arah mobil dan mulai melaju pelan menuju Hill Street. Menunggu itu memang sangat membosankan. Hal itu juga terasa bagi Jeff dan semua anak buahnya yang tersebar di antara Hill Street sampai ke jalan persimpangan antara Metro City dan Megatown. Beberapa kali Jeff menguap menahan kantuk yang menyerangnya. Kenapa lama sekali? Pikir Jeff dalam hati. Namun dia kini menyadari kebodohannya. Bagaimana tidak lama, ini karena mobil truk panjang itu syarat dengan beban muatan. Ya sudah pasti mereka bergerak sangat perlahan. Untung tadi sempat tidur. Jika tidak, mana ada tenaga untuk berkelahi? Kata Jeff lagi dalam hati. Saat ini Jeff melihat ke arah jam tepat menunjukkan pukul 3 subuh. Jika menurut perhitungan, maka konvoi mobil pengangkut barang itu setidaknya akan memakan waktu sampai pukul 10 pagi ke Megatown dan andai mereka ke Metro City, maka mereka akan sampai di sana menjelang malam. Ketika Jeff ingin menyulut rokoknya, tampak sinar lampu mobil sangat terang dari arah kejauhan. Itu mereka. Pikir Jeff. Benar saja. Sekitar 5 menit, kini Jeff melihat konvoi 5 kendaraan panjang langsung mengambil jalan ke arah kanan diikuti oleh 2 mobil pribadi di depannya. Begitu Jeff memastikan kemana arah yang mereka tempuh, Jeff langsung memberi pesan suara kepada Ronald. Megatown, Megatown, Megatown. Kata Jeff. Di kopi, di kopi. Kata suara balasan dari Ronald.
Saat ini Ronald yang mengetahui arah tujuan konvoi tersebut langsung menghubungi Jerry. Setelah Jerry mengetahui bahwa tujuannya adalah Megatown, Jerry langsung memerintahkan agar mereka segera mengarah ke lokasi proyek yang dikembangkan oleh Patrick Group. Ronald yang mendapat perintah langsung memberikan perintah pula kepada Jeff agar mendahului ke lokasi proyek milik keluarga Patrick di Megatown. Lokasi proyek keluarga Patrick. Lokasi proyek keluarga Patrick di Megatown. Di Megatown. Ambil jalan memutar. Ambil jalan memutar. Kata Jeff mengirim pesan suara kepada anak buahnya yang berada di dalam grup WhatsApp. Setelah menerima pesan tersebut, anak buah Jeff segera bergegas berangkat ke Megatown. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka lalu mengambil jalan memutar. Walaupun melalui jalan perkampungan, namun jalan ini jauh lebih dekat dibanding dengan mengikuti jalan lintas. Setelah Jeff dan anak buahnya sampai di lokasi proyek keluarga Patrick, saat itu tepat jam 7 pagi. Masih lama. Kalian bisa tidur sejenak secara bergilir, kata Jeff kepada anak buahnya. Hampir pukul 11 menjelang tengah hari, akhirnya konvoi kendaraan itu pun tiba di lokasi proyek Megatown dan disambut oleh sekelompok orang-orang berpakaian serba hitam di depan pintu. Setelah kendaraan berat itu memasuki lokasi bangunan, kini tampak dari keempat mobil pribadi yang mengawal konvoi tersebut berkeluaran lelaki yang juga berbadan tegap mengawal seorang lelaki berperut buncit dan berkepala sedikit botak memakai pakaian kemeja putih. Hahaha. Bagus sekali Tuan Paul. Anda menunaikan janji dan melakukan pengiriman dengan tepat waktu. Benar-benar tidak sia-sia melakukan kerjasama ini, kata salah seorang dari lelaki yang berdiri menunggu di dekat pintu masuk tersebut. Paul tidak akan pernah ingkar janji Tuan Ramsey, kata lelaki setengah baya berperut buncit yang ternyata adalah Tuan Paul tersebut. Tuan Paul, kami percaya kepada Anda dan tidak perlu melakukan pemeriksaan. Apakah Anda akan menerima pembayaran di sini atau Anda akan ke kantor dulu? Tanya Ramsey kepada Tuan Paul. Sangat disayangkan bahwa saat ini aku sangat terburu-buru Tuan Ramsey. Anda bisa melakukan pembayaran di sini saja dan aku harus segera kembali ke Hill Street agar bisa mengendalikan keadaan di sana, kata Tuan Paul. Hahaha. Ternyata Tuan Paul sudah tidak sabaran. Di dalam cek ini ada jutaan dolar dan sekarang aku serahkan cek ini ke tangan Anda, kata Ramsey sambil menyerahkan selembar cek bernilai 10 juta kepada Paul. Terima kasih, terima kasih. 2 gelombang pengiriman yang sepadan dengan harga yang didapat, kata Paul. Kami tidak terlalu perhitungan Tuan Paul. Bagi kami begitu ada barang, maka uang bukanlah masalah besar, kata Ramsey. Baiklah. Jika begitu, aku akan meminta diri dulu. Jangan lupa sampaikan salamku kepada Tuan Robin, kata Paul segera masuk ke dalam mobilnya dan langsung melaju ke arah dari mana tadi dia datang. Klik. Sudah kau simpan rekamannya, Harry? Tanya salah seorang dari ketiga lelaki yang bertiarap di balik tumpukan sampah. Sudah. Ayo kita segera menyingkir dari tempat ini, kata lelaki yang ternyata Harry itu kepada kedua temannya. Mereka lalu mengendap-endap di balik timbunan sampah sisa potongan kayu dan papan, lalu segera merunduk di balik lekukan tanah dan segera bergulingan untuk keluar dari lokasi bangunan yang dipagar menggunakan kawat berduri tersebut. Selesai kau, Paul, kata Harry sambil tertawa dan melangkah dengan santai menuju ke arah mobil Ronald yang diparkir.